Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya sebagai moderator dari kelompok 4 Vegetarian Marabi dengan NIM akhir 261 dan rekan saya Ardi Yulifon Alimati akhir 194 dan Budi Santoso NIM akhir 196. Ikhwan Nukiran Indonesia dan akhir NIM 199. Nabila Sabri Natasha dengan NIM akhir 202. India Musti dengan NIM 199. Jadi untuk pengertian analisis laporan keuangan, analisis laporan keuangan adalah proses mengkaji, mengukur, dan memahami informasi keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi finansialnya. Proses ini mengungkap informasi tersembunyi dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi yang pertama yaitu informasi mendalam, yaitu memberikan wawasan lebih luas dari laporan standar. Yang kedua yaitu deteksi kesalahan dengan mengidentifikasi inkonsistensi dan kesalahan laporan, dan yang terakhir yaitu prediksi akurat untuk membantu perencanaan dan prediksi kinerja masa depan. Untuk selanjutnya jenis laporan keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jenis-jenis laporan keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi dalam periode tertentu untuk menilai kinerja keuangan. Yang kedua ada neraca, menampilkan aset, liabilitas, dan ekualitas pada tanggal tertentu untuk menggambarkan posisi keuangan. Yang ketiga ada laporan arus kas, menunjukkan arus kas dan operasi investasi dan pendanaan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang keempat yaitu ada laporan perubahan ekualitas, menjelaskan perubahan modal pemilik termasuk laba, ditahan, dan dividen yang dibagikan. Selanjutnya yaitu ada metode analisis laporan keuangan yang dijelaskan oleh bapak saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode analisa laporan keuangan. Analisa horizontal membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih untuk melihat tren dan perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Kelebihan menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang, kelemahan tidak mempertimbangkan inflasi dan faktor eksternal. Dan selanjutnya analisis vertikal menganalisis satu periode dengan menilai proporsi setiap pos terhadap total untuk melihat struktur keuangan. Kelebihan menunjukkan struktur jelas dan mudah dibandingkan. Kelemahan tidak menunjukkan perubahan antar periode. Selanjutnya teknik analisa keuangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya teknik analisis keuangan ada 3, yaitu yang pertama analisis rasio keuangan, yaitu mengukur hubungan matematis antara pos keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, analisis tren, menggunakan data beberapa tahun untuk menentukan arah perkembangan keuangan dan kecenderungan kinerja jangka panjang. Dan selanjutnya, analisis break-even point, yaitu menentukan titik impas di mana pendapatan sama dengan total biaya untuk perencanaan penjualan dan promosi. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah proses sistematis mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan risiko keuangan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungan. Risiko dapat berasal dari fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, nilai tukar, kegagalan kredit, dan risiko likuiditas. Selanjutnya jenis-jenis risiko keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian jenis-jenis risiko keuangan. Risiko kredit timbul dari peminjaman uang dan ketidakmampuan pelaku membayar atau jasa. Risiko ekuitas, tingkat risiko pada bisnis yang berdasarkan di pasar saham dari pergerakan pasar. Risiko hukum, kerugian finansial dari proses hukum atau masalah regulasi. Risiko pasar muncul dari perubahan pasar dan ketidakmampuan
Kemudian, hubungan analisis laporan keuangan dan manajemen risiko. Analisis laporan keuangan dan manajemen risiko saling mendukung dalam pengambilan keputusan. Melalui analisis laporan keuangan, perusahaan mengenali potensi risiko seperti kebangkrutan, penurunan laba, atau ketidakmampuan membayar kewajiban. Hasil analisis menjadi dasar manajemen risiko untuk menyusun strategi pencegahan agar perusahaan tetap stabil dan mencapai tujuan finansial secara efektif. Identifikasi risiko, analisis likuiditas dan solvabilitas. Analisis dan manajemen risiko saling mendukung untuk keputusan nilai dampak dan probabilitas, strategi pengendalian, tindakan mitigasi berdasarkan data. Kesimpulan, analisis laporan keuangan adalah alat penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai metode dan teknis analisis yang komprehensif. Manajemen risiko keuangan yaitu proses sistematis mengidentifikasi dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungan. Integrasi strategis, kedua fungsi bekerja bersama untuk memastikan stabilitas keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik bagi perusahaan. Baik, presentasi kelompok 4 selesai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.